Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Ori Dwi Oktanur. Di video kali ini, Ori akan menganalisis salah satu sajak Chairil Anwar berdasarkan apa ya? Berdasarkan pemahaman Ori. Setelah itu, Ori akan membuat puisi karya Ori sendiri, lalu Ori bandingkan dan Ori beri penilaian. Langsung aja ya, check it out. Puisi Chairil Anwar yang Ori ambil dengan judul Diponegoro. Sebelum Ori menganalisis dan memberi penilaian, Ori akan membacakan dulu puisinya. Langsung aja ya, check it out. Diponegoro, karya Chairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju! Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu, sekali berarti sudah itu mati. Maju! Bagimu negeri, menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindah. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Oke, itu merupakan cuplikan pembacaan puisi Diponegoro. Nah, Ori akan menganalisis dan akan memberi penilaian dari puisi Diponegoro tersebut. Diponegoro yang merupakan judulnya. Nah, Ori akan menjelaskan di bait pertama ini, di masa pembangunan ini merupakan bait pertama. Nah, Tuhan hidup kembali merupakan baris 2 atau bait pertama. Nah, kenapa disebut bait pertama? Karena dia masih dalam gabungan di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali. Meskipun dia terdapat baris kedua, tapi dia merupakan bait pertama gabungan di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali. Nah, selanjutnya, dan bara kagum menjadi api merupakan baris ketiga dari bait kedua. Selanjutnya, di depan sekali Tuhan menanti merupakan baris keempat atau bait ketiga. Tak gentar titik lawan banyaknya 100 kali merupakan baris kelima atau bait ketiga. Nah, pedang di kanan, keris di kiri, baris keenam atau bait ketiga. Berselempang semangat yang tak bisa mati merupakan baris ketujuh atau bait ketiga. Maju, itu merupakan baris ke-8 ya, atau bait keempat. Karena kan dia masih terdapat pada bait atas tersebut kan. Selanjutnya, ini barisan tak bergenderang, berpalu, baris 9 atau bait kelima. Selanjutnya, kepercayaan tanda menyerbu. Baris ke-10 bait kelima. Sekali berarti sudah itu mati. Sekali berarti itu merupakan baris ke-11 atau bait ke-6. Sudah itu mati baris ke-12 bait ke-6. Maju. Ini kutipan katanya satu aja ya. Berarti bait ke-13 atau enggak bait ke-13. Bait ke-7 baris ke-13. Bagimu negeri merupakan baris ke-14 atau bait ke-8. Menyediakan api baris ke-15, bait
Punah di atas menghamba. Baris ke-16, bait ke-9. Binasa di atas ditindah. Baris ke-17, bait ke-9. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Itu merupakan baris ke-18 atau bait ke-10. Jika hidup harus merasai. Baris ke-19 atau bait ke-10. Ini ada kutipan katanya. Maju, serbu, serang, terjang. Itu enggak satu baris ya. Tapi dia maju itu baris ke-20, serbu itu baris ke-21, serang itu baris ke-22, terjang itu baris ke-23. Tapi dia merupakan bait ke-11. Dihitung baitnya karena masih sama kan. Jadi itulah merupakan bukan kutipan, seperti penjelasan, penilaian, dan menganalisis bait per bait setiap kata dan baris dari puisi Diponegoro ini. Analisis di bait pertama. Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali. Pada kata pembangunan ini di baris ke-1 bukan berarti pembangunan secara fisik seperti membangun gedung atau tempat lain, tetapi kata pembangunan dalam puisi ini mempunyai makna untuk membangun semangat meraih kemerdekaan. Dan ada kata hidup. Hidup di sini biasa diartikan semangat Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda sebelum meninggal dunia. Bait kedua, dan bara kagum menjadi api. Nah, kata api pada bait kedua baris ketiga mempunyai arti api pada umumnya merupakan cahaya dari sesuatu yang terbakar. Tetapi kata api pada puisi ini mempunyai makna kekaguman loh. Nah, selanjutnya ada bara kagum. Itu bara masih ada kaitannya dengan api. Bara merupakan arang yang masih panas terbakar sebelum menjadi api. Bait ketiga. Di depan sekali Tuan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Nah, di depan sekali Tuan menanti ini mempunyai makna masyarakat Indonesia sudah tidak sabar untuk menunggu perjuangan supaya Indonesia berhasil menyingkirkan para penjajah demi meraih kemerdekaan. Dan kata pedang pada puisi ini mempunyai arti bantuan kekuatan dan militer yang sudah terlatih. Nah, ada juga kata keris. Keris merupakan senjata bersarung berurung tajam dan bermata dua. Dan kata keris ini mempunyai makna bantuan kekuatan doa, karena keris dipercaya identik dengan kekuatan mistis loh guys. Dan ada kata berselempang semangat, bukan berarti semangat disandangkan ke bahu menyerong dari dada ke arah pinggang kanan atau kiri. Apalagi semangat tidak ada bentuk nyatanya kan. Nah, kata berselempang dalam puisi ini mempunyai makna bertabur semangat yang sangat besar. Selanjutnya bait keempat ada kata maju. Dalam puisi ini ditulis dengan huruf kapital semua ya. Merupakan kata seruan agar segera memanfaatkan semangat kemerdekaan. Nah, bait kelima, ini barisan tak bergenderang berpalu, kepercayaan tanda menyerbu. Pada kata ini barisan tak bergenderang berpalu, baris ke-9 tidak mempunyai makna pasukan yang membawa gendang besar atau membawa sejenis alat yang biasanya digunakan untuk memukul paku saat berperang loh guys. Nah, bait ke-6, sekali berarti sudah itu mati. Kata berarti pada baris ke-11 mempunyai makna mengandung maksud perbuatan baik, tetapi dalam puisi ini mempunyai makna pengorbanan. Nah, bait ke-7 maju lagi. Maju ini merupakan baris ke-13 hampir sama dengan baris ke-4 ya. Pada baris ke-7 ini juga merupakan kata seruan untuk semakin menekankan agar masyarakat Indonesia segera maju dan melawan para penjajah. Bait ke-8, bagimu negeri menyediakan api. Kata api pada baris ke-15 ini berbeda dengan kata api pada baris ketiga.
Bait kedua yang mempunyai makna kekaguman penulis kepada sosok Pangeran Diponegoro. Tetapi kata api pada baris ke-15 ini mempunyai makna semangat serta berharap dukungan penuh dari semua pihak supaya Indonesia segera merdeka. Bait ke-9, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindah. Kata punah pada baris ke-16 mempunyai arti habis semua hingga tidak ada sisanya, benar-benar binasa musnah gitu. Tetapi dalam puisi ini punya makna berhenti untuk mengabdi kepada para penjajah. Saatnya bangsa Indonesia untuk merdeka daripada negara ini rusak karena penjajah. Bait ke-10, sungguh pun dalam ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Pada bait ke-10 ini punya makna mereka tidak peduli jika kemerdekaan bangsa Indonesia baru bisa diraih ketika mereka sudah meninggal. Dalam kata dalam ajal baru tercapai, maksud itu tercapai bukan berarti pada kematian tetapi kepada kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada bait ke-11, ini bait terakhir, merupakan baris 20, 21, 22, 23. Maju, serbu, serang, terjang. Maju pada baris ke-20 sebenarnya mempunyai makna berjalan ke muka atau ke depan. Pada kata serbu, baris ke-21 mempunyai makna mendatangi dengan maksud melawan. Serang pada baris ke-22 juga mempunyai makna mendatangi untuk melawan, dan kata terjang pada baris ke-23 mempunyai makna yang sebenarnya hampir sama dengan serang dan mempunyai makna yang sama untuk melawan penjajah. Menghitung jumlah kata pada setiap bait atau barisnya. Bait pertama atau baris pertama yang lirik puisinya di masa pembangunan ini, jumlah katanya ada 4. Bait pertama atau baris kedua selanjutnya, Tuan hidup kembali, jumlah katanya ada 3. Bait kedua atau baris ketiga, dan bara kagum menjadi api, jumlah katanya ada 5. Bait 3 atau baris 4, di depan sekali Tuan menanti, jumlah katanya ada 5 juga. Baris kelima, bait ketiga, tak gentar lawan banyaknya 100 kali, memiliki jumlah kata 6. Bait 3 atau baris 6, pedang di kanan keris di kiri, jumlah katanya 6. Bait 3 atau baris 7, berselempang semangat yang tak bisa mati, jumlah katanya 6. Bait 4 atau baris 8, maju, jumlah katanya 1. Bait kelima baris ke-9, ini barisan tak bergenderang atau berpalu, ini jumlah katanya 4. Bait 5 atau baris 10, kepercayaan tanda menyerbu, jumlah katanya ada 3. Bait 6 atau baris 11, sekali berarti, jumlah katanya 2. Bait 6 atau baris 12, sudah itu mati, jumlah katanya 3. Bait 7 atau baris ke-13, maju, jumlah katanya 1. Bait 8 baris ke-14, bagimu negeri, jumlah katanya 2. Bait 8 atau baris 15, menyediakan api, jumlah katanya 2. Bait 9 atau baris 16, punah di atas menghamba, jumlah katanya 4. Bait 9 atau baris 17, binasa di atas ditindah, jumlah katanya 4. Bait 10 atau baris ke-18, sungguh pun dalam ajal baru tercapai, jumlah katanya ada 5. Bait 10 atau baris 19, jika hidup harus merasai, jumlah katanya ada 4. Bait 11 atau baris 20, maju, jumlah katanya 1. Dan bait 11 baris ke-21, serbu 1. Bait 11 baris ke-22, serang, jumlah katanya 1. Bait 11 atau baris ke-23, terjang, jumlah katanya 1. Jadi totalnya ada 74 kata. Dan Ori akan membuat puisi karya Ori sendiri yang berjudul Derita dan Khayalan, karya Ori Dwi Oktanur. Ini sepenggalan, 'bait' atau baris puisinya.
Melihat orang-orang yang berbahagia di atas penderitaan kami. Kelelahan yang hanya bisa kami rasakan berharap menjadi angan-angan yang kami inginkan. Andai bumi dapat kugenggam dan kutembus langit biru, tapi itu hanyalah khayalanku. Hanya kesengsaraanlah yang dapat kugenggam, hanya kepedihanlah yang dapat kutembus bersama langit-langit biru. Bahkan tidak ada artinya, bahkan tidak ada gunanya. Mengingat arti sejarah yang pernah kau janjikan melalui mulut manismu. Nah, di puisi karya Ori ini agak panjang sedikit ya. Melihat orang-orang yang berbahagia di atas penderitaan kami. Ini merupakan baris pertama. Pada bait pertama juga. Kelelahan yang hanya bisa kami rasakan. Ini merupakan baris kedua bait pertama. Berharap menjadi angan-angan yang kami inginkan. Ini baris ketiga. Dan andai bumi dapat kugenggam dan kutembus langit-langit biru. Itu merupakan baris keempat. Tapi itu hanyalah khayalanku. Baris kelima. Hanya kesengsaraanlah yang dapat kugenggam. Hanya kepedihanlah yang dapat kutembus bersama langit-langit biru. Hanya kesengsaraanlah yang dapat kugenggam ini. Baris kelima. Hanya kepedihanlah yang dapat kutembus bersama langit-langit biru. Baris keenam. Bahkan tidak ada artinya. Baris ketujuh. Bahkan tidak ada gunanya. Baris kedelapan. Mengingat arti sejarah yang pernah kau janjikan melalui mulut manismu. Ini merupakan baris ke-9. Nah, total atau jumlah setiap kata pada setiap baris atau baitnya itu terdapat 68 jumlah kata dari puisi yang telah Ori buat tentang derita dan khayalan. Ini puisinya menjelaskan tentang kesengsaraan orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan sesuap nasi, atau dia tuh dijanjikan sebuah janji manis dari seorang yang lebih tinggi di atasnya, menjanjikan sebuah misalnya kekayaan atau harta kepadanya, tetapi ketika ia sudah dipilih atau sudah mendapat jabatan itu, tapi dia tidak menepati janjinya dan mengingkarinya. Jadi dari puisi ini Ori tuangkan, ini puisi yang telah Ori buat pada waktu sekolah dulu, dan puisi ini memiliki arti yang sangat dalam banget, dan untuk menyindir para koruptor atau orang-orang yang memiliki jabatan tinggi dan mempunyai janji kepada para orang-orang yang membutuhkan, tapi dia tidak menepatinya sehingga dia mengingkari. Baiklah, itu saja yang dapat Ori sampaikan tentang menganalisis puisi Diponegoro karya Chairil Anwar dan puisi Ori, Derita dan Khayalan. Sekian dari Ori, wassalamualaikum. Tunggu video Ori selanjutnya. Bye-bye.